Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 1 Oktober 2025. Selamat datang di hari yang dipenuhi oleh sinyal ekonomi yang sangat kontradiktif dan kekacauan politik yang semakin memanas. Pasar kini terjebak di antara data yang paling bertentangan dan ancaman shutdown yang semakin nyata. Kemarin kita melihat data US itu lumayan chaos ya. Jadi kayak consumer confidence dan PMI itu anjlok. Tapi permintaan tenaga kerja, JOLTS, justru menguat tipis nih. Ini akan membuat The Fed semakin bingung. Hari ini kita akan menghadapi mini NFP atau ADP, akankah data ini memperjelas atau malah menambah kegilaan? Tapi jangan lupa juga bahwa hari ini adalah deadline untuk government shutdown. Dan deadline-nya itu jam 11 siang ya, jadi kemungkinan data-data yang akan keluar hari ini sampai ke depannya itu akan tertunda, kayak gitu ya. Kita langsung aja melakukan pembahasan untuk data kemarin itu. Data krusial yang rilis kemarin menunjukkan ekonomi US itu mengirimkan sinyal yang saling bertentangan, memperkuat dilemanya The Fed nih. Yang pertama ada sinyal bearish untuk ekonomi, jadi untuk consumer confidence ini turun nih, dari 97,8 turun ke 94,2. Ini sinyal bahwa konsumen, tulang punggung ekonomi, semakin pesimis yang bisa menekan buying power di masa depan. Terus juga ada Chicago PMI kemarin, ini anjlok ke 40,6, jauh lebih buruk dari perkiraan yaitu 43,3, mengonfirmasi kontraksi mendalam pada aktivitas bisnis. Terus yang ketiga, ini ada sinyal hawkish nih dari JOLTS Job Openings. Permintaan tenaga kerja meningkat menjadi 7,227 M di atas perkiraan. Ini menunjukkan pasar tenaga kerja US itu menguat, berlawanan dengan narasi kerapuhan pekerjaan yang dikatakan oleh beberapa pejabat The Fed. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari data JOLTS sebelumnya, trennya itu bisa kita lihat itu melakukan penurunan ya. Jadi kita nggak bisa bilang semerta-merta bahwa pasar tenaga kerja di US itu menguat, karena trennya sejak 2022 JOLTS Job Openings itu trennya itu terus menurun, dan kalau misalnya kita lihat di 1 tahun terakhir itu angkanya cenderung flat. Jadi nanti kita lihat aja data NFP-nya kayak gimana ya. Oke, terus kemarin gue juga lihat ada beberapa pernyataan dari The Fed ya, kayak Collins itu mengakui bahwa data yang hilang akibat shutdown akan menjadi bermasalah. Ia memberi sinyal pelonggaran rate cut di tahun 2025 jika kondisi ekonomi memenuhi harapan. Tapi Goolsbee memperingatkan agar tidak terlalu dini memangkas suku bunga, hanya berdasarkan ekspektasi bahwa inflasi akan bersifat transitori. Jadi kesimpulannya, data yang campur aduk ini membuat The Fed semakin bingung mengambil keputusan, terutama dengan ancaman shutdown yang bisa menghilangkan data NFP dan CPI ini. Terus kita lanjut ke ancaman shutdown ya. Presiden Trump menyatakan shutdown pemerintah itu sangat mungkin terjadi. SEC telah memberitahu staf untuk bersiap menghadapi shutdown pada tengah malam. Ancaman news blackout ini sudah ada di depan mata. Terus juga dari tarif, setelah mengancam chip-based tariffs kemarin, Trump kini mengalihkan fokus ke sektor kesehatan. Ancaman baru nih, Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan 5% hingga 8% pada perusahaan farmasi asing jika mereka tidak menurunkan harga obat. Implikasinya ini menunjukkan perang dagang US tidak hanya terbatas pada China doang ya, atau sektor teknologi, tetapi meluas juga nih ke sektor healthcare. USTR bahkan memperkirakan pendapatan tarif US itu mencapai 600 miliar dolar hingga 1 triliun US dollar per tahun jika kebijakan tarif ini diterapkan luas kayak gitu. So bisa dibilang US ini lagi butuh duit banget ya. Dan memang sih karena utangnya US itu lagi gede banget, dan beberapa juga ada yang akan jatuh tempo di Q4 2025. So kita lihat aja gimana nih cara Trump menyelamatkan US dari hutang-hutangnya yang udah mulai mau jatuh tempo. Terus kita lanjut lagi ke data ekonomi ya. Untuk data ekonomi, kalau misalnya data ekonominya bisa keluar dan bisa rilis, untuk hari ini pasar harus fokus pada 3 laporan penting yang dapat memperjelas sedikit kekacauan data yang terjadi kemarin. Nah, tapi untuk data-data ini nanti kita lihat ya, apakah government shutdown itu berpengaruh ke rilisnya data-data ini. Yang pertama, ada ADP Employment Change, ini bisa dibilang mini NFP ya, di jam 7.15 malam nih. Ini adalah preview utama untuk laporan NFP resmi hari Jumat nanti. Forecastnya diperkirakan stabil nih di 52K.
Untuk implikasinya, angka ADP ini yang jauh meleset dari 52K itu akan menciptakan volatilitas besar dan memberikan clue awal yang kuat untuk NFP di hari Jumat. Yang kedua ada ISM, S&P dan ISM Manufacturing PMI, kondisi pabrik ya ini ya. Itu di jam 9 malam nih, nanti jam 9 malam. Kedua indeks ini mengukur kesehatan sektor manufaktur. Forecast-nya diperkirakan tetap berada di zona kontraksi nih, atau di bawah 50. Implikasinya, jika kontraksi semakin dalam, ini akan memperkuat sinyal dovish dari Chicago PMI kemarin. Jika ada kejutan kenaikan, itu akan memberikan support pada dolar US. Nah, jadi kesimpulannya, pasar hari ini berada di dalam persimpangan jalan. Di satu sisi, ada data chaos kemarin yang membuat The Fed itu bimbang. Di sisi lain, ada resiko politik, shutdown yang terus meningkat, dan ancaman tarif yang meluas. Shutdown ini akan terjadi di jam 11 siang hari ini ya, tapi tetap masih ada kemungkinan deal di last minute-nya. Jadi kita lihat aja perkembangannya kayak gimana. Fokus utama kita ada pada data ADP malam ini nih. Akankah mini NFP ini memperjelas atau malah membuat outlook pasar makin bingung? Semoga akan ada kejelasan ya untuk pembukaan Q4 2025. Jangan lupa kita udah masuk di tanggal 1 Oktober, artinya kita udah masuk ke Q4. Dan ekspektasinya di Q4 itu akan terjadi rally, karena dari data historis sebelumnya, itu Q4 itu cenderung melakukan kenaikan gitu. So kita lihat aja gimana reaksi pasar untuk Q4 di tahun 2025 ini. Terus kita lanjut langsung aja ya, kita bahas ke pembahasan ETF flow. Nah, untuk ETF flow, ini Bitcoin itu ada inflow ya. Inflow-nya itu sebesar 230,5 juta dolar nih. Ini masih excluding BlackRock, jadi lumayan bagus ya. Untuk ETF flow-nya Bitcoin di bulan September itu cenderung positif nih. Jadi kayak outflow kemarin tuh nggak terlalu gede dibandingkan dengan inflow-inflow yang terjadi di bulan September gitu. So, still good untuk ETF flow untuk Bitcoin. Kita coba lihat untuk datanya Ethereum. Karena datanya BlackRock belum keluar, jadi nanti kita tunggu aja ya. Kalau datanya BlackRock udah keluar. Ini untuk ETF flow-nya Ethereum justru kemarin ini aneh sih, nol semua. Apakah ini benar? Coba kita refresh lagi ya. Oke, karena di sini nol semua, mungkin ada kesalahan atau gimana ya, gue juga nggak gitu ngerti, tapi karena ini nol semua, nggak ada yang bisa gue bahas dari ETF flow-nya Ethereum nih. Tapi kalau misalnya dari data kemarin, emang inflow-nya tuh gede banget ya, bahkan itu inflow-nya ngalahin inflow-nya Bitcoin gitu. Jadi nanti kita lihat aja kalau misalnya datanya udah ada atau udah bener gitu. Ini lumayan aneh sih, ini gue baru pertama kali lihat data ETF flow itu nol semua. Oke, langsung aja kita bahas ke price action. Kita mulai dulu dari DXY kali ya. Nah, untuk DXY ini kita bisa lihat ya, dari supply daily ini yang kemarin gue proyeksiin kan dia bisa aja ke reject dari sini nih, dari supply daily ini. Dan ternyata sekarang beneran kejadian nih. Kabar bagusnya di 1 hour itu udah back to bearish sejak di sini nih. Jadi dia ada pullback, creating higher high, dan di sini dia valid breakdown nih dari sini. Harapannya sih dia lanjut penurunan ya. Bisa aja dari supply 1 hour ini ada rejection kayak gitu. So still good, semoga dia ada penurunan untuk DXY. Nah, untuk 4 hour-nya dia masih bullish ya. Harapannya sih dia bisa breakdown dari sini. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, otomatis bagus ya. Artinya US dollar itu beneran melemah dan bisa membuat harga risk on asset kayak Bitcoin itu bisa melakukan kenaikan. Dan memang ini kita lagi sideways. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini wajar sekali ya karena kita lagi ada di key level nih. Key level ini adalah trendline yang udah menjaga kekuatan US dollar itu tetap kuat sejak 2014. Dan kalau misalnya secara gambaran besar, kabar bagusnya lagi ya kita udah breakdown gitu dari SNR ini. SNR ini kan sempat yang membuat harga US dollar itu kuat banget nih di sini. Dan akhirnya dia breakdown dan wajar sekali kalau misalnya sekarang dia lagi konsolidasi aja di sini kayak gitu ya. So seperti itu untuk DXY. Coba kita lanjut ke total ES. Nah, untuk total ES coba kita lihat dulu ya dari time frame daily. Untuk time frame daily-nya dia still bullish, dia masih ketahan nih di demand daily ini. Dan bagusnya dia tuh creating channeling guys. Kalau misalnya creating channeling gini, gue lumayan pede dia itu lagi building momentum untuk melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Kenapa gue pede? Karena di sini lihat range trading kita itu nggak berubah guys, jadi kayak masih di sini aja, bahkan bisa dibilang dia lagi bikin kayak semacam pattern gitu ya. So kalau misalnya ada pattern kayak gini, biasanya sih kalau misalnya breakout itu breakoutnya kenceng gitu. Jadi kita lihat aja gimana reaksinya dari channeling ini. Hopefully dia bisa breakout kenceng ya. Tapi kalau misalnya secara structure itu daily-nya still bullish. Ini adalah demand daily terakhir dan ini adalah resistennya. Kalau misalnya dia mau breakout structure, dia harus bisa breakout dari resisten ini nih. Kayak gitu untuk daily-nya coba kita lihat dari 4 hour. Nah, untuk 4 hour dia sayangnya still bearish ya.
Kalau misalnya kita lihat di sini, 4 hour-nya itu kan supply terakhirnya di sini. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sini, ini bisa dibilang dia hanya inside bar aja karena ini masih ada di dalam candle ini. Tapi kalau misalnya kita hitung ini sebagai pullback pun, itu dia masih belum mampu untuk tembus dari area ini nih, area supply internal ini. So untuk total IS masih mengalami tekanan, tapi kalau misalnya kita lihat di sini kayak dia masih berusaha untuk mencoba lagi menembus area supply internal ini nih. So harapannya dia bisa ya untuk tembus dari sini, dan mungkin aja dia bisa langsung breakout dari supply 4 hour dan 1 hour ini. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, oke, untuk 1 hour juga sama nih. Ini kan yang kemarin kita tandain dia masih bergerak di dalam satu candle ini kayak gitu. Dan kalau misalnya kita hitung ini sebagai pullback pun dia masih belum breakout dari sini kayak gitu. So per sekarang untuk lower time frame-nya total IS itu masih mengalami rejection di internal supply ini dan masih bearish ya. Untuk 4 hour, 1 hour itu still bearish, tapi yang bagus daily-nya itu still bullish kayak gitu. Dan dia masih bergerak di dalam range trading yang gua gambar yang ini nih kayak gitu ya. So, seperti itu untuk total IS. Jangan lupa total IS itu adalah gambaran dari keseluruhan cryptocurrency, karena ini adalah crypto total market cap tapi excluding stable coins. Jadi kayak dia masih including BTC, Ethereum, dan seluruh altcoin yang ada di cryptocurrency kayak gitu. Dan coba kita lihat ke total 3 IS. Nah, untuk total 3 IS ini beda ya sama total IS. Kalau total 3 IS itu seluruh market cap cryptocurrency tapi excluding atau nggak menghitung Bitcoin, Ethereum, dan stablecoins. Jadi ini pure altcoins yang kita perdagangkan aja nih, kayak XRP, Cardano, Habar, semuanya dimasukin ke dalam satu basket dan market capnya itu tergambar dari chart ini gitu, kayak gitu ya. Terus coba kita langsung lanjut ke price action. Nah, untuk price action ini kabar bagusnya untuk total 3 IS itu lebih strong ya. Jadi dia udah mampu creating higher high dan sekarang dia ketahan di demand daily ini nih. Jadi bisa dibilang secara structure daily-nya itu still bullish. Even di 4 hour-nya kita bisa lihat di sini nih. Ini kan last demand nih, last demand untuk 4 hour. Dia juga berhasil mempertahankan 4 hour-nya itu stay bullish gitu. Kayak gitu, dan kabar baiknya juga untuk 1 hour-nya ini bagus banget ya. Untuk 1 hour-nya dia kan ada pullback di sini kecil, dia creating lower low, terus habis itu dia mantul nih dari sini dan dia mengalami kenaikan lebih lanjut dan dia akhirnya di sini udah market structure shift kayak gitu. So untuk total 3 IS untuk altcoins masih bagus ya. Jadi dia berhasil untuk mantul dari sini dan dia udah MSS juga. Harapannya dia bisa creating higher high lagi dari sini, dan ini adalah demand 1 hour-nya nih. Walaupun di sini dia udah melakukan pullback gitu, tapi kita lihat aja reaksinya ke depannya. Untuk PR utamanya sekarang dia harus bisa untuk take out resisten ini nih. Karena resisten ini itu tuh resisten di time frame 4 hour dan daily. Kalau misalnya 4 hour sama daily-nya itu berhasil closing di atas resisten ini, otomatis dia udah breakout structure dan dia bisa melanjutkan kenaikan ke angka yang lebih tinggi. Bisa aja dia mencapai ke all time high ini dulu nih. All time high-nya itu ada di angka 1,02T atau bisa kita buletin di 1T. Kalau sekarang kan masih 800 miliar, harapannya sih bisa tembus ya, tembus 1T terus dia creating higher high lagi kayak gitu. Seperti itu ya untuk total 3 IS, so still good. Semoga aja altcoin yang kalian pegang itu bisa melanjutkan kenaikan seperti total 3 IS ini. Oke, terus sekarang lanjut kita lihat ke Bitcoin dominance. Nah, untuk Bitcoin dominance lanjut lagi nih. Apakah ada pergerakan lebih lanjut dari pembahasan kemarin kita nih? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ternyata bener ya, 1 hour-nya itu berhasil mempertahankan Bitcoin dominance itu tetap bullish gitu. Lihat di sini dia creating higher low, higher high, dan sekarang dia bikin higher low lagi. Pas banget mantul di demand 1 hour ini dan dia masih berusaha untuk bisa clear out resistance ini. Kalau misalnya pergerakannya kayak gini, bisa dibilang Bitcoin dominance itu menuju break of structure ya. Jadi bisa aja dari sini dia break of structure dan creating higher high lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat secara 4 hour, ini kayak pergerakan kenaikannya itu bisa dibilang agak korektif ya. Lihat di sini, dia penurunannya agresif di sini, terus korektif, terus agresif, korektif. Kemungkinan dia bisa juga agresif turun lagi kenceng kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di sini kan dia banyak MSS-nya nih di sini. Ya mungkin aja dia lagi building momentum untuk melanjutkan penurunan lagi. Harapannya sih gitu ya. Dan sejalan juga sebenarnya sama time frame weekly-nya. Karena di sini kita lihat secara time frame weekly kita masih ada SNR ini nih. So kalau misalnya dia ada retest nih ke SNR ini, ya mungkin aja dari weekly-nya itu bisa ke reject dari sini dan melanjutkan penurunan gitu. Harapan gue masih sama di Q4, hopefully ada rally kenceng ya. Hopefully ada rally kenceng di Q4 dan kita bisa melihat kenaikan di altcoins kita kayak gitu.
Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ternyata pergerakan kemarin itu lumayan signifikan nih. Jadi dia kayak nge-sweep atas, terus retest ke SNR, ada rejection, dan rejectionnya itu berhasil membuat harga Bitcoin itu kembali mantul dari situ. Dan untuk pembukaan candlenya sekarang kita lihat masih belum ada pergerakan yang gimana-gimana ya. So, kita perlu lihat untuk data berikutnya, kita langsung lanjut aja ke 4 hour. Oh ya, untuk daily-nya still bullish ya. Ini pergerakannya masih sama, dia masih belum kemana-mana. Karena range trading kita adalah di sini nih. Ini range trading kita, jadi bisa dibilang dia masih nggak kemana-mana. So kita lihat aja nanti apakah Bitcoin itu bisa berhasil break off structure atau breakdown gitu. Kalau misalnya dia udah break off structure, baru kita bisa pindahin untuk demand daily-nya itu ke sini atau ke sini nih. Di sini udah ada pullback kayak gitu. Terus coba kita lihat dari 4 hour-nya. Nah untuk 4 hour-nya bisa dilihat di sini dia masih belum kemana-mana juga ya. Jadi bisa dibilang dia udah pullback. Di 4 hour-nya dia udah pullback. So kalau misalnya dia creating higher high dari sini, ini demand 4 hour-nya bisa kita pindahin ke sini. Tapi sekarang dia masih berusaha untuk bisa clear out resistance ini nih. Udah pernah retest sekali, hopefully dia bisa take out resistance ini ya. Karena kalau misalnya resistance ini ke take out, ini bisa memperbesar peluang kita untuk breakout dari SNR ini. Ini SNR yang lumayan major, dan SNR yang lumayan major kedua ada di sini nih. Ini SNR yang major berikutnya. So kalau misalnya ini udah ke take out, mungkin aja pergerakannya akan seperti ini nih. Jadi dia breakout, retest, terus habis itu breakout kenceng kayak gitu. Itu harapannya ya. Dan untuk target penguatannya, kalau gua pribadi itu ada di 130.000. Banyak yang target penguatannya itu di 150.000 ya. Gue sering banget lihat konten-konten di Instagram gitu. Itu banyak yang memprediksi harga Bitcoin itu 2025 bisa mencapai ke 150.000. Itu sebenarnya juga bagus-bagus aja. Sebenarnya masuk akal juga. Tapi gue pengen ingetin ke kalian bahwa 150.000 itu adalah angka psikologi. Menurut gue akan lebih bijak kalau misalnya kita melakukan take profit itu secara berkala gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita take profit, terus di tengah-tengah sini kita take profit. Seandainya Bitcoin itu nggak nyampe ke 150.000, itu kita udah taking profit, udah secure profit kita along the way gitu. Jadi kalau misalnya nggak nyampe, kita nggak panik gitu. Dan kalau misalnya dia udah reversal gitu di time frame yang lebih kecil, baru kita bisa secure profit kita keseluruhan. Menurut gue kayak gitu lebih bijak sih, dibandingin kita hold terus nggak mau take profit sampai akhirnya kalau misalnya dia nggak nyampe 150.000, tapi malah abis itu reversal, abis itu kita malah panik gitu. So be wise dalam mengelola investment kita, jangan FOMO dan jangan ikutin kata orang lain. Jadi harus do your own research supaya kita bisa lebih bertanggung jawab dalam investment kita kayak gitu ya. Untuk Bitcoin coba kita lanjut ke Ethereum. Nah untuk Ethereum ini dia still not looking good. Tapi kalau misalnya secara gambaran besar dia still baik-baik aja gitu. Kenapa? Karena dia lihat di sini. Ini gue tandain all time high zone. Dia masih bergerak di dalam all time high zone ini. So gue nggak ngerti ya kalau misalnya banyak yang nyangkut, banyak yang minus di Ethereum. Karena menurut gue harga Ethereum itu dia lagi naik kencang banget. Dan sekarang emang lagi di all time high-nya. Jadi menurut gue kalau misalnya kita mau melakukan pembelian gitu, kita harus ngukur dulu resikonya. So per sekarang untuk weekly-nya itu still strongly bullish. Dia masih berada di all time high zone ini. Ini kan all time high 2021. Dan ini kan kayak resisten yang ada di periode sebelumnya. Dan sekarang dia masih bergerak gitu. Di area yang terbilang sangat tinggi ini. So bisa dibilang dia still bullish banget. Di time frame weekly-nya dia belum ada pullback sama sekali kayak gitu. Terus coba kita lihat ke daily-nya. Nah di daily-nya sayangnya itu dia secara structure itu bisa dibilang dia bearish ya. Secara internal dia udah creating higher low, higher high, dan dia udah berhasil bikin lower low nih. Dan sebenarnya gue nggak terlalu takut soal lower low ini. Kenapa? Soalnya dia kayak internal aja gitu. Mungkin dia emang lagi channeling aja dan harapannya dia bisa breakout dari sini. Masih sama ya sama analisa kemarin. Masih belum ada data tambahan yang bisa memperkuat analisa kita nih. Terus habis itu di 4 hour dia juga masih sama, masih bearish, dan 1 hour-nya juga masih bearish. Jadi balik lagi ya, untuk PR utamanya Ethereum itu masih sama. PR utama Ethereum itu dia harus breakout dari supply-supply ini, dan harapannya dia bisa mencapai ke target-target penguatan berikutnya. Untuk target terdekat adalah di area resisten all time high ini. Ini adalah area resisten yang membuat Ethereum itu jadi konsolidasi di sini. So, kalau misalnya dia berhasil mencapai sini, kita udah bisa lebih optimis untuk melihat harga Ethereum itu melanjutkan kenaikannya. Untuk target pertama di sekitaran 5.000, terus untuk target keduanya ada di 5.400, dan untuk target berikutnya ada di 6.000. Kalau misalnya dia melanjutkan kenaikan, itu bagus, dan kita nggak perlu chasing the market ya. Jadi kayak biarin aja dia melanjutkan kenaikan. Mungkin strategi gua akan take profit juga along the way, kayak di 5.000,
5.400, 6.000, baru sisanya gue akan taking profit semua ketika ada tanda-tanda reversal kayak gitu ya. So seperti itu untuk Ethereum still good, masih bisa dipertahankan karena dia masih channeling aja di sini. Dan channelingnya seperti kata gue kemarin ya, ini pattern yang lumayan bullish gitu, bisa jadi bullish flag, bisa jadi falling wedge gitu, dan dua-duanya sama-sama mengindikasikan kalau misalnya dia breakout dari sini itu bisa melanjutkan kenaikan kayak gitu ya. Terus coba kita langsung lanjut ke pembahasan altcoin. Gue pengen bahas soal Chainlink. Chainlink ini itu sangat populer gitu. Dulu tuh sering banget gue kayak denger Chainlink. Nah, sekarang kita bahas Chainlink secara objektif. Gimana nih pergerakannya Chainlink? Secara objektif, Chainlink itu udah bearish di weekly-nya. Tapi kabar baiknya, dia itu udah back to bullish nih di sini. Di sini udah back to bullish, terus habis itu dia creating higher high ya di sini. Di sini dia creating higher high, dia break of structure, dan untuk demand weekly-nya itu berhasil mempertahankan harga Chainlink itu untuk tetap bullish di sini. So bisa dibilang untuk time frame weekly, Chainlink itu still bullish dengan resistance terakhirnya di sini. Dan kita perlu aware juga di sini adalah area all time high, dan kita lihat aja nanti gimana reaksinya dari kedua resistance ini nih. Kayak gitu untuk Chainlink di time frame weekly. Oke, untuk key level berikutnya sebenarnya ini di sini ada SNR ya. Jadi wajar banget nih dari sini dia ada SNR dan dia membuat higher high dari sini. Kemungkinan sih dari sini dia bisa menciptakan higher high lagi ya. Karena kalau misalnya ini higher low-nya, kalau misalnya dia breakout dari sini, ini baru valid menjadi higher low-nya Chainlink di time frame weekly. Ini time frame yang terbilang krusial ya. So still good untuk Chainlink di weekly. Coba kita lihat di daily-nya gimana nih. Nah, untuk daily-nya, wah, daily-nya menarik nih. Daily-nya menarik banget. Kita lihat di sini ya. Ini demand daily-nya, dia udah pullback. Karena dia udah pullback, jadi secara struktur bullish kita tahu nih. Struktur bullish itu kan low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan ini kemungkinan bisa jadi tempat untuk menciptakan higher low-nya nih. Kalau misalnya ini udah ada higher low-nya, kita bisa expect dia bikin higher high lagi gitu. Coba kita lihat ya, kemana nih si Chainlink ini akan pullback di time frame daily-nya. Ini lumayan bagus ya. Mungkin gue akan cari setup swing juga nih di Chainlink. Hopefully works ya di sini. Karena menarik banget nih pergerakannya. Ini area OTI-nya belum berhasil untuk di-retest, tapi di sini ada yang namanya SNR juga nih. SNR-nya lumayan major. Apa SNR ini bisa menahan Chainlink untuk tetap bullish? Nggak tahu ya. Coba nanti kita lihat di lower time frame-nya. So, per sekarang still good nih. Untuk Chainlink dia masih bullish, even di daily-nya still bullish. Dan coba kita lihat di 4 hour time frame-nya. 4 hour time frame. 4 hour time frame-nya itu dia udah jadi bearish ya. Dia udah jadi bearish sejak di sini. Terus habis itu dia jadi bullish di sini. Terus habis itu dia jadi bearish lagi di sini. Terus habis itu dia belum kemana-mana. So bisa dibilang secara market structure, Chainlink itu bearish. Bearish di time frame 4 hour-nya. Kalau misalnya kejadiannya kayak gini, tuh jangan terlalu panik dulu guys. Kenapa? Karena bisa dibilang banyak MSS nih di 4 hour-nya. Jadi bisa dibilang dia hanya channeling aja, dan karena channeling aja kita bisa gambarin nih untuk channelnya sebesar apa sih. Untuk channelnya itu di sini ada resistance, ada trendline, kita bisa gambarin trendline-nya. Terus di sini ada trendline nggak? Oke, ada trendline juga ya. Jadi so bisa dibilang untuk Chainlink itu hanya channeling aja. Ya, oke sorry guys. Chainlink itu bisa dibilang hanya channeling aja nih. So bisa dibilang mungkin aja dia lagi building momentum untuk melanjutkan kenaikannya ke atas ya. Jadi harapannya bisa kayak gini. Dan kabar buruknya, ini sebenarnya supply 4 hour-nya itu di tempat yang lumayan jelek nih. Kenapa gue bilang jelek? Karena kalau misalnya Chainlink nih breakout nih, misalnya breakout dari resistance-nya ini, dia bisa aja ketahan di supply 4 hour ini. Dan kalau misalnya dia nggak berhasil breakout dari supply 4 hour ini bisa dibilang breakout-nya jadi gagal gitu. Dan dia bisa aja melanjutkan penurunan lagi kayak gitu. So tetap be careful untuk Chainlink. Coba kita lihat ke 1 hour-nya ya. Nah untuk 1 hour-nya dia lagi ketahan nih di supply 1 hour ini. Ini adalah supply 1 hour-nya dan dia baru aja retest ke supply 1 hour ini. Ini balik lagi menurut gua kalau misalnya dia berhasil nih breakout dari sini, ini boleh sih untuk dimanfaatkan gitu. Karena secara gambaran besar balik lagi Chainlink itu still bullish, dan kalau misalnya di lower time frame-nya itu bisa MSS to bullish, itu bisa banget untuk mengambil posisi long gitu. Kayak gitu. Mungkin kayak gini ya. Tapi ini butuh konfirmasi dulu. Kalau misalnya dia berhasil MSS dari sini, baru itu adalah konfirmasinya. Kalau sekarang masih belum, so kita pantau aja pergerakan ke depannya. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk Chainlink. Coba kita langsung lanjut ke pergerakannya Ethena. Oke, Ethena gimana nih?
Nah, untuk ENA, coba kita lihat dulu ya dari time frame daily-nya. Untuk time frame daily-nya dia still bullish. Ini adalah demand daily-nya. Karena bisa dibilang dia itu last pullback-nya di sini ya. Ini demand daily-nya. Terus dia untuk range trading-nya sebesar ini nih. Ini karena kebanyakan gambar, gua hapus-hapus dulu ya karena yang gua pakai untuk ngelihat EWT-nya kemarin nih. So, per sekarang untuk secara structure, daily-nya itu still bullish. Ini adalah range trading kita. Dan untuk price action-nya itu lagi ketahan nih. Ketahan di demand daily ini. Hopefully dia bisa mantul ya dari sini. Dan ini sebenarnya tempat yang lumayan bagus untuk melakukan pembelian karena dia udah sampai ke demand daily ini nih. Jadi angka invalidasinya bisa di sini nih. Kalau misalnya dia turun 11% mencapai level 0,5-an, kalau misalnya dia closing secara daily di bawah 0,5, itu bisa kita consider untuk cut loss. Tapi per sekarang pergerakannya masih bagus nih, dia masih ketahan di demand daily ini. Dan secara 4 hour, coba kita lihat. Nah, sayangnya secara 4 hour itu dia udah bearish nih. Bearishnya kenapa bang? Karena lihat di sini, di 4 hour itu dia berhasil closing gitu di bawah demand 4 hour yang tadi kan di sini. Ini adalah demand 4 hour-nya dan dia berhasil closing gitu. Dan demand 4 hour-nya itu ada di sini. Lihat dia channeling, dia creating pullback, terus habis itu creating higher high. Nah, ini adalah demand 4 hour-nya kayak gitu. Dan ternyata dia habis ke-retest gitu di demand 4 hour itu dan gak mampu membuat harga ENA untuk tetap bullish. So, kita bisa consider dia udah MSS. Karena dia udah MSS dan kebetulan nih last pullback-nya itu ini adalah last pullback untuk ENA dan kita bisa tandain supply 4 hour. Jadi kayak wajar ya kalau misalnya dia creating momentum dulu di sini, dia creating momentum, mungkin back and forth. Once dia gini, ini adalah tempat yang paling bagus untuk melakukan pembelian. Kenapa gue bilang tempat yang paling bagus? Karena demand daily-nya masih di sini dan supply 4 hour-nya itu di sini gitu. Jadi kayak double confirmation gitu. Menurut gue ini bagus sih untuk setup swing, bagus. Kita lihat aja nanti pergerakannya gimana. Kayak gitu untuk ENA, coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya ini bisa bilang dia juga lagi ada di supply 1 hour nih. Nah, ini dia supply 1 hour-nya. Ini menarik banget sih. Kalau misalnya dia berhasil breakout, baru kita bisa manfaatin ya. Kayak gitu. So, kita lihat aja gimana kelanjutan dari harga ENA ini. Kita perlu melihat dia itu ngasih konfirmasi kita nih. Apakah dia berhasil mantul dari sini atau enggak, kayak gitu ya. Seperti itu untuk ENA. Terus gue mau bahas sedikit soal Cardano yang kemarin nih. Kemarin kan gue ada share setup nih di Cardano. Dan per sekarang dia itu lagi beneran mantul nih dari setup yang gue buat. Ini gue juga sedikit kaget ya. Dia ambil orderan gue dan dia langsung mantul. Dan ini benar-benar precise banget ya. Gue nggak expect dia se-precise ini, tapi ya hopefully dia bisa creating higher high dari sini ya. So untuk pair utamanya dia harus bisa take out resistance ini. Untuk SL-nya itu gue udah pindahin ke area sini nih. Jadi untuk SL-nya gue udah pindahin ke sini. Kenapa gue belum taruh di break even? Soalnya dia belum breakout resistance ini. Kalau misalnya dia udah breakout resistance ini, baru gue akan taruh SL-nya di break even kayak gitu ya. So seperti itu untuk Cardano. Mungkin untuk target profit pertamanya gue akan taruh di 3R dulu ya. Di 3R dulu mungkin kayak gini nih, di 3R dulu mungkin gue akan taking profit 50% ketika dia nyampe di 3R dan sisanya akan gue taking profit ketika dia reversal to bearish kayak gitu. Oke, seperti itu untuk Cardano. Hopefully kalian cuan juga dari Cardano dan gue pengen ingetin lagi analisa seperti ini, kejadian seperti ini jarang ya, dan gue sendiri pun nggak tahu kalau misalnya dia beneran akan mantul precisely di sini kayak gitu. Oke, seperti itu untuk pembahasan setup kemarin. So that's gonna be the update nih. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar ya. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.